Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Anak, yaitu Ibu Dr. Andes Hasnidar Karim, MPDI, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan perkuliahan kita kembali. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Siti Izatul Ulia, dan di sini saya sebagai moderator sekaligus pemakalah pada hari ini dengan teman saya Rahma serta Vidya Irma Amanda. Di sini pembahasan pertama tentang pengertian tumbuh kembang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian tumbuh kembang. Istilah tumbuh kembang ini teman-teman sebenarnya mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda tetapi saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Ada pertumbuhan, jelas pasti ada perkembangan. Setiap hal itu pasti dialami oleh manusia yang hidup di dunia ini. Nah, dalam pengertiannya, pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh dalam arti sebagian atau seluruhnya karena adanya pertambahan sel dan juga karena bertambah besarnya sel-sel yang ada di dalam organ tubuh. Kemudian perkembangan. Perkembangan ini teman-teman adalah bertambahnya kemampuan dan struktur atau fungsi tubuh yang lebih kompleks, yang lengkap dalam pola yang teratur, dapat diperkirakan dan diramalkan sebagai hasil dari proses diferensiasi sel, jaringan tubuh, organ-organ dan sistemnya yang terorganisasi dan tersusun dengan rapi. Sekian, terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami Rahma. Kepadanya disilahkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian tumbuh kembang. Istilah tumbuh kembang ini teman-teman sebenarnya mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda tetapi saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Ada pertumbuhan, jelas pasti ada perkembangan. Setiap hal itu pasti dialami oleh manusia yang hidup di dunia ini. Nah, dalam pengertiannya, pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh dalam arti sebagian atau seluruhnya karena adanya pertambahan sel dan juga karena bertambah besarnya sel-sel yang ada di dalam organ tubuh. Kemudian perkembangan. Perkembangan ini teman-teman adalah bertambahnya kemampuan dan struktur atau fungsi tubuh yang lebih kompleks, yang lengkap dalam pola yang teratur, dapat diperkirakan dan diramalkan sebagai hasil dari proses diferensiasi sel, jaringan tubuh, organ-organ dan sistemnya yang terorganisasi dan tersusun dengan rapi. Sekian, terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami Rahma. Kepadanya disilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang B yaitu kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar anak tumbuh kembang secara umum digolongkan menjadi 3 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan fisik biomedis. Yang kedua yaitu kebutuhan emosi atau kasih sayang. Yang ketiga yaitu kebutuhan anak akan stimulasi mental. Yang C yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pola tumbuh kembang secara normal antara anak yang satu dengan yang lainnya pada akhirnya tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh interaksi banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor dalam. Faktor internal adalah faktor yang secara potensial sudah ada pada anak, sudah dimiliki oleh anak sejak perkembangan kepribadian selanjutnya.
Karena itulah saat-saat dalam kandungan mulai dari terjadinya pertemuan antara kedua sel dari orang tua sampai dengan terjadinya kelahiran merupakan saat yang penting dalam kehidupan anak. Yang pertama yaitu seperti genetik. Genetik ini akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan kematangan tulang, alat seksual serta saraf. Sehingga merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang seperti perbedaan ras, terus keluarga, umur, jenis kelamin dan kelainan kromosom. Yang kedua yaitu pengaruh hormon. Pengaruh hormon sudah terjadi sejak masa prenatal, yaitu saat janin berumur 4 bulan. Pada saat itu terjadi pertumbuhan yang cepat. Hormon yang berpengaruh terutama adalah hormon pertumbuhan somatotropin yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor yang dari lingkungan. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seorang anak berasal dari luar diri anak itu sendiri. Faktor lingkungan yang dapat berpengaruh dikelompokkan menjadi 3, yaitu prenatal, kelahiran, dan pasca-natal. Sekian itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang faktor eksternal dan faktor internal dalam perkembangan anak. Di sini saya mendapatkan penjelasan dari ciri-ciri tumbuh kembang anak yang normal. Di antara ciri-ciri tersebut ialah yang pertama, tumbuh kembang adalah proses yang kontinu sejak dari konsepsi sampai dewasa yang dipengaruhi oleh faktor bawahan dan lingkungan. Yang kedua yaitu dalam periode tertentu terdapat adanya masa percepatan atau masa perlambatan serta laju tumbuh kembang yang berlainan di antara organ-organ. Yang ketiga yaitu pola perkembangan anak adalah sama pada semua anak, tetapi kecepatannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, perkembangan erat hubungannya dengan maturasi sistem susunan saraf. Dan yang keempat yaitu perkembangan erat hubungan dengan maturasi sistem susunan saraf. Aktivitas seluruh tubuh diganti respon individu yang khas. Arah perkembangan anak adalah cefalocaudal. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari makalah kami, yaitu pertama, pengertian tumbuh kembang, di mana dalam istilahnya tumbuh kembang sebenarnya mencakup 2 peristiwa yang sifatnya berbeda tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Dan kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar anak terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan emosi, dan kebutuhan anak yang akan stimulasi mental. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang yaitu ada 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang terakhir yaitu ciri-ciri tumbuh yang kembang anak yang normal. Terdapat 3 ciri-cirinya, yaitu yang saya sebutkan tadi, tumbuh kembang. Yang kedua, dalam periode tertentu terdapat adanya masa percepatan atau masa perlambatan. Yang terakhir yaitu pola perkembangan anak adalah sama pada semua anak. Baiklah, cukup di sini presentasi dari kelompok 11. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada terjadi kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.